Mengapa kita justru menjadikan dunia sebagai cerita utama dalam hidup kita? Karena Bapak Ibu, kata lamayitun ini penegasan yang menguncang. Allah tidak mengatakan akan mati dengan ringan, tapi Allah menggunakan penegasan berlapis. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa, setelah itu pasti. Summa, kemudian inna, sungguh, dua kali Allah mengatakan penegasan. Sungguh lamayitun, benar-benar mati tanpa ragu. Ini bahasa kepastian mutlak, tidak ada pengecualian. Siapapun yang telah Allah jadikan tadi pasti mati. Maka renungan kita Bapak Ibu, jika kematian ditegaskan sedemikian kuat, mengapa persiapan kematian sering kita tunda? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Tentu kita berharap, berdoa kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita selalu berharap kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 14 dan 15. Ini luar biasa Bapak Ibu, mari sama-sama kita simak, kita perhatikan. Luar biasa sekali ayat ini untuk menyentakkan kita, menyadarkan kita akan hakikat dunia ini. Kami yakin kalau kita memahami, mentadaburi ayat ini dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi rasa kecewa dalam hidup, tidak ada lagi gundah gulana, tidak ada lagi yang kita khawatirkan atas dunia ini. Apa Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan tentang dunia ini. Tidak ada yang kita takutkan masalah dunia. Setelah kita mendengarkan ayat ini, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan masalah setelah kematian kita. Dan masalah setelah kematian kita itu sesungguhnya tidak berat Bapak Ibu. Yang penting di dunia ini kita taat. Tidak harus kaya, tidak harus tinggi sekolah kita, syaratnya cukup taat Bapak Ibu. Yang payah itu kan kayu,
Yang masuk surga, yang selamat di akhirat harus kaya raya. Itu berat tuh. Yang masuk surga harus yang tinggi pendidikannya. Yang profesor, doktor makin panjang gelarnya, makin tinggi surganya. Itu berat tuh Bapak Ibu. Maka sebenarnya Allah jadikan kita ke muka bumi ini bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk memberatkan kita. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Ayat ini panjang Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 14. Ini surat Al-Mu'minun. Di awal ayat Allah mengatakan apa? Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Pasti kata Allah. Pasti beruntung orang yang beriman. Pasti beruntung orang yang mengimani adanya surga dan neraka. Pasti kata Allah. Itu di awalnya. Bukan pasti beruntung orang kaya. Bukan pasti beruntung orang yang jabatannya tinggi. Tidak. Tapi yang beruntung itu adalah orang yang beriman. Nah, itu dia pertamanya Bapak Ibu. Panjang itu penjabarannya. Yang inti kaji kita 15 menit subuh ini, kita lihat di ayat 14 dan di ayat 15-nya. Setelah Allah rinci di ayat sebelumnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kata Allah, kami jadikan air itu disimpan dalam tempat yang kokoh di dalam rahim. Summa khalaqna nutfah. Kemudian kami ciptakan air itu khalaqatin, dari air Bapak Ibu menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah fa khalaqnal 'alaqah. Lalu kami ciptakan dari segumpal darah itu mudghah, segumpal daging. Fa khalaqna mudghata gizaman. Lalu kami ciptakan segumpal daging itu gizaman, tulang. Fakasawnal izama lahman. Lalu kami bungkus tulang itu dengan lahman, dengan daging. Rinci Allah, rinci serinci-rincinya Bapak Ibu, tepat setepat-tepatnya, sampaikan oleh Rasulullah. Summa ansa'nahu, kemudian kami menjadikan khalqan ciptaan akharin, ciptaan yang lain. Tidak manusia aja, Allah juga ciptakan yang lain, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macamnya. Kemudian Allah kunci ayat ini di ayat 14 ini, fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Maka maha suci Allah, tidak ada cacatnya Allah itu dah. Dan Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ini yang ingin kami ajak diri kami dan kita semua merindukannya. Di Al-Mu'minun ayat 14 ini Allah rincikan summa proses untuk terjadinya kita Bapak Ibu. Dan di ayat 15-nya Allah sentakkan kita. Apa kata Allah? Summa innakum ba'da zalikal lamayyitun. Kemudian sungguh kalian setelah diciptakan itu lamayyitun, pasti mati. Inilah yang ingin kami ajak kita merenung Bapak Ibu. Luar biasa dari proses panjang penciptaan kita ke satu kata, kemudian kalian benar-benar mati. Perhatikan Bapak Ibu, urutan ini bukan kebetulan. Ini adalah metode Allah mendidik manusia. Lihat proses kehidupan dirinci panjang, tapi dunia seolah dilewati. Ya, Allah merinci dengan detail bagaimana manusia diciptakan dari air, berubah bentuk, bertahap, teliti, sempurna. Namun setelah ayat 14, Allah tidak berkata, lalu kamu hidup lama di dunia, lalu kamu membangun peradaban, lalu kamu mengumpulkan harta, lalu kamu menikmati dunia. Tidak.
Dan itu Allah katakan, Allah langsung melompat ke satu kepastian mati. Seakan-akan Allah berkata, semua proses panjang ini ujungnya hanya satu, kematian. Maka inilah yang harus kita renungkan pagi ini. Kalau Allah sendiri Bapak Ibu melewati cerita dunia, mengapa kita justru menjadikan dunia sebagai cerita utama dalam hidup kita? Karena Bapak Ibu, kata lamayitun ini penegasan yang menguncang. Allah tidak mengatakan akan mati dengan ringan, tapi Allah menggunakan penegasan berlapis. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa, setelah itu pasti. Summa, dan inna, sungguh, dua kali Allah mengatakan penegasan. Sungguh lamayitun, benar-benar mati tanpa ragu. Ini bahasa kepastian mutlak, tidak ada pengecualian. Siapapun yang telah Allah jadikan tadi pasti mati. Maka renungan kita Bapak Ibu, jika kematian ditegaskan sedemikian kuat, mengapa persiapan kematian sering kita tunda? Maka inilah yang ingin kami sampaikan. Dunia tidak dirinci Bapak Ibu, karena dunia bukan tujuan Allah. Tidak merinci ke depan dunia setelah kita dewasa. Karena Bapak Ibu, dunia hanya persinggahan, bukan tempat menetap, bukan bab akhir. Bisa kita lihat contoh sederhana di kehidupan nyata, di jalan raya misalnya, rambu hanya dipasang di tempat-tempat yang berbahaya, bukan di jalan lurus. Di jalan yang berbahaya Allah buat rambu-rambu, manusia buat rambu-rambu. Dunia ini seperti jalan yang lurus, yang berbahaya justru di ujungnya bila kita lalai. Kenapa? Yang dirinci Allah adalah asal kita dan akhir kita. Sedangkan isi dunia dibiarkan singkat, karena dunia hanya ujian, bukan jawaban. Dan renungan berikutnya Bapak Ibu, setelah mati Allah baru merinci lagi. Menariknya Bapak Ibu, setelah menyebut kematian, Allah kembali merinci kebangkitan, perhitungan surga dan neraka. Kita lihat Bapak Ibu di ayat 16-nya, setelah Allah mengatakan di ayat 15, summa innakum ba'da zalika lamayitun, kemudian sungguh kalian setelah itu pasti mati. Allah katakan di ayat 16, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sungguh kalian pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Maka Bapak Ibu, yang penting Allah mengatakan di sini, yang enggak dipenting oleh Allah bukan seberapa lama kita hidup, tetapi kemana kita setelah hidup. Dan renungan tajamnya, jika setelah mati ada dua tempat saja, surga atau neraka, maka seluruh hidup kita sebenarnya adalah proses menentukan alamat akhir kita. Kami ingin Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini surah Al-Mu'minun yang diawali dengan kata aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Maka orang yang beruntung itu adalah apabila dia meninggal dunia, dia masuk surga. Di Al-Imran 185 dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Dan yang sukses itu adalah apabila dia terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Sungguh itulah orang-orang yang sukses. Maka menyadari ini, kami mengajak kita untuk istiqomah Bapak Ibu. Kita lihat tidak banyak yang hadir di subuh ini kan? Sama dengan kita, dia juga punya Al-Quran yang menginformasikan proses kejadiannya di Al-Mu'minun 14. Kemudian di ayat 15 langsung Allah tegaskan, kemudian kamu pasti mati. Di ayat 16 ya, kemudian Allah mengatakan kamu pasti dibangkitkan dan pasti akan dipertanyakan semua perbuatan. Dia juga tahu. Tapi kenapa mereka tidak hadir di sini Bapak Ibu? Inilah tugas kita yang dapat hidayah dari Allah. Kita rangkul, kita ajak anak kita, ibu-ibu ajak suaminya,
suami ajak istrinya, karena kita ingin Bapak Ibu ya. Karena Allah juga menyatakan ku anfusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu, tidak hanya dirimu, peliharalah keluargamu. Ketika kita sudah istiqomah, Bapak Ibu, kita istiqomah pula mendakwahkan keluarga kita, istri kita, anak kita. Kita sayang dengan anak kita, kita kerja keras, kumpulkan uang apapun mau anak kita untuk sekolahnya, kita kerjakan, bahkan berutang-utang Bapak Ibu, panjang detailnya, tapi tidak sanggup ke masjid, itu gagal tuh Bapak Ibu. Malangnya dia, Allah telah gambarkan, Allah gambarkan proses kejadian kita, langsung kemudian kamu mati, kata Allah. Nah memang ketika Allah jadikan orang di muka bumi ini masih di rahim ibu sudah meninggal, baru keluar, baru beberapa hari hidupnya meninggal, kita pun tidak tahu kapan kita meninggal. Maka jadikanlah ini acuan hidup kita. Al-Mu'minun ayat 14 dan 16 ini menyatakan kita mulai sekarang Bapak Ibu, jangan kita khawatirkan dunia kita. Ya, kita taatlah Bapak Ibu. Tidak berat taat tahu. Yang berat apa? Masuk surga harus kaya raya. Itu berat. Masuk surga harus profesor doktor. Itu berat. Tapi masuk surga cukup dengan taat, kita masuk surga. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.